Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sumirna. Dan saya Nurul Hikmah. Dan saya Siti Nurisnia. Di sini kami akan membawakan materi mengenai baca tulis Al-Quran, di mana tujuan dari program pembelajaran kita ini agar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar beserta tajwidnya sebagai bentuk salah satu ibadah kita sebagai umat Islam. Marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Nurul. Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Sumirna. Kepada Mbak Sumirna kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurul dan Mbak Siti. Silakan. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita mulai pembelajarannya, yaitu mengenal huruf hijaiyah. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah mengenal huruf hijaiyah. Cuman yang sering saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pada saat orang membaca Al-Quran tidak dapat membedakan penyebutan huruf antara za, za, dan zo. Dapat kita lihat di sini huruf hijaiyah biasanya dalam membaca Al-Quran, ketika huruf zal dan za bertemu, semua dibaca za. Begitu pula dengan zo. Ketika ada zo dengan dhammatain, pasti dibacanya zu. Semuanya kedengaran seperti huruf za. Jadi hari ini bisa kita contohkan menerapkan, menyebutkan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Bisa kita sebutkan sama-sama Bapak Ibu? Ya. Oke, mari kita mulai. Pertama, alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Sa. Sa. Jim. Jim. Ha. Ha. Nah, di sini ha. Di sini hanya tipis, bukan ha. Ha yang tebal ada di dekat lam alif. Bisa kita ulang Bapak Ibu? Bisa. Ha. 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 Ho. Ho. Dal. Dal. Zal. Zal. Ro. Ro. Zain. Zain. Sin. Sin. Shin. Shin. Sot. Sot. Dot. Dot. To. Tok. Zo. Zo. Ain. Ain. Boin. Boin. Fa. Fa. Kof. Kof. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Nun. Nun. Waw. Waw. Ha. Ha. Lam alif. Lam alif. Hamzah. Hamzah. Ya. Ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah dalam sekali percobaan kita sudah dapat menyebutkan huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya ada materi pengenalan tanda baca dan cara bacaan huruf hijaiyah jika diterapkan tanda baca tersebut ke dalam huruf hijaiyah
Materi tersebut akan dibawakan oleh Mbak Nurul. Mbak Nurul, silakan Mbak. Oke. Untuk pengenalan tanda baca itu yang pertama ada fathah. Fathah ini terletak di atas huruf dan cara membacanya itu A. Contohnya ada A, ada Ba, ada Ta dan selanjutnya. Yang kedua ada kasroh. Kasroh itu letaknya berada di bawah. Contohnya ini dibaca I. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Tanda baca yang ketiga ada doma. Cara membacanya itu U. Contohnya U, Bu, Tu, dan selanjutnya. Nah, yang keempat ada tanda baca sukun. Sukun ini untuk tanda baca mati. Contohnya bid. Oke, untuk tanda baca yang kelima itu ada tanwin fathatain. Itu garisnya sama seperti fathah tapi ada dua terletak di atas. Bacaannya an. Untuk yang keenam itu ada kasrohtain. Bacaannya in terletak di bawah huruf. Dan ada domatain. Bentuknya seperti doma, ada sedikit garis di atasnya dan dibaca kun. Untuk yang kedelapan ada tasdid, itu huruf double, misalnya huruf ba. Di atas huruf ba maka dibacanya aba. Oke, sekarang kita akan menerapkan tanda baca dari huruf a, ba, ta sampai ya. Yang pertama kita di huruf a. Kalau penggunaan tanda bacanya fathah berarti bacaannya A. Kalau tanda bacanya fathatain maka bacaannya A. Oke, kita pindah ke huruf ja. Kalau tanda bacanya kasroh berarti dibaca Jin. Kalau tanda bacanya kasrotain dibaca Jin. dal. Kalau tanda bacanya domah berarti dibaca. Kalau tanda bacanya fathatain, ada yang bisa kasih contoh? Misalnya Nah, Ba. Tanda bacanya begini. Bacanya ban. terus Bin. Bun, salah. ya sudah betul. Saya rasa semuanya sudah mengerti, sudah paham. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Siti. Selanjutnya, saya akan membawakan materi tentang ilmu tajwid dasar. Ilmu tajwid dasar itu ada 4. Yang pertama yaitu izhar. Dikatakan izhar apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu hamzah, ha, ho, ain, goin, sama ha. Contohnya man, amana, yang mana di sini nun mati, nun sukun bertemu dengan hamzah. Jelas, Bapak Ibu? Jelas. Nah, sekarang yang kedua yaitu idgham. Nah, idgham ini terbagi lagi menjadi 2, ada idgham diguna dan idgham bila guna. Idgham diguna ada ya, na, ma, wa. Contohnya untuk idgham diguna, wa may ya'mal innafa'at, nun mati ketemu ya, maka dia bertasyid dan sedikit berdengung. Yang kedua ada idgham bila guna, la dengan ro. Contohnya la, mil ladungka, langsung, tidak didengungkan. Di sini mil ladungka sebelum la ada nun mati ketemu la, maka nun mati diganti jadi tasyid di huruf idgham bila gunanya. Yang ketiga ada ikhfa. Ikhfa ini tajwid yang dibaca berdengung saja, tidak tanpa tasyid. Huruf ikhfa sendiri ada 15. Pertama ada ta, da, to,
Wa, Ka, Fa, Jim, Za, Sin, Shin, Sod, Do, To, Lo, Fa. Nanti materinya akan dibagikan ke Bapak Ibu. Contoh dari bacaan Iqfa sendiri, kita ngambil contoh dari huruf ta. Nun mati ketemu ta, maka dibaca mil tilqa. Itu salah satu contoh untuk Iqfa. Selanjutnya ada iqlab. Iqlab ini tajwid yang paling enak dihafal karena hurufnya hanya satu, yaitu ba. Ba dikatakan iqlab apabila sebelum ba bertemu tanda baca mim kecil, biasanya terletak di atas huruf atau di antara huruf mim kecil. Contohnya Sami'an basiro. Nah, di atas ba ada mim kecil. Dalam Al-Quran biasanya di atas, terletak di atas ba atau di antara huruf sebelum ba. Bagaimana Bapak Ibu? Jelas? Jelas. Jelas. Baik, kalau begitu saya mencoba bacakan dulu dan Bapak Ibu coba tebak hukum bacaan yang saya bacakan. Ya, Bu. Man huwa itu disebut apa? Bisa, Bu. Kenapa dikatakan izhar? Karena ada nun mati ketemu itu ba. Baik. Kalau kita tengok agama. Baik. Sudah benar. Jadi saya rasa semua sudah paham tentang idgham dasar ya. Oh, satu lagi. Tidak ada terdapat dalam materi saya, tapi ini perlu diingatkan. Biasanya ketika mim mati yang tadi iqlab, mim kecil bertemu ba. Nah, yang kedua ada kasus ini sering ditemukan mim mati ketemu ba, biasanya dibaca iqlab juga. Padahal itu termasuk iqfa, namun masuk di iqfa syafawi. Bacaannya sedikit berdengung tapi tetap menyebutkan mimnya di akhir. Seperti apa tuh Bu contohnya? Contohnya Tuh, betul. alif, mim, mati, ketemu ba. Bacanya amba. Mimnya dibaca di akhir. Yang sering kita temukan pasti orang bacanya amba. Padahal yang kita ketahui amba adalah bacaan untuk Iklam. Bisa kita akhiri untuk pembelajaran ini? Bisa, Bu. Baik. Semuanya sudah cukup paham, Bapak Ibu paham tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Untuk besok kita bisa langsung menerapkan membaca Al-Quran menggunakan tajwid dengan baik dan benar Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini kita praktek ya Bapak Ibu. Siap, Bu. Iya, Bu. Kita akan membaca Al-Quran. Nah, ini dibagiin dulu ya. Alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu kita buka Al-Quran surat Al-Ikhlas. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Iya, Ibu. Oke, dimulai. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
dua, satu Guna, satu Ikro. Sepertinya Bapak Ibu sekalian ini kayaknya masih belum paham. Ada terdapat dua tanda baca dalam surat Al-Ikhlas, yaitu idgham bila gunnah dan izhar. Bisa ditunjukkan terletak di mana? Yakulahu Dan Kufuwan ahad ya. Kufuwan ahad. Alhamdulillah pemahamannya tentang tajwid dasar ini Bapak Ibu sekalian udah cukup mengerti. Oke, selanjutnya kita akan menulis kita akan membuat karya menulis huruf hijaiyah ataupun huruf hijaiyah tunggal dan ataupun yang bersambung. Itu bebas Bapak Ibu sekalian mau nulis seindah mungkin. Bisa dituliskan namanya atau menyalin tulisan Al-Quran. Atau apa saja. Oke. Sekarang silakan dikumpulkan ya. Terima kasih Bu. Kalau begitu, mari kita menyimpulkan hasil pembelajaran kita di hari pertama sampai saat ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita ini. Izin Ibu, mungkin saya bisa menyimpulkan Iya. hasil pembelajaran kita dari hari pertama sampai sekarang ya. Nah, menurut saya yang dapat saya simpulkan yaitu kami dapat membedakan bacaan yang bacaannya hampir sama seperti zal, za, dan zo. Mungkin itu saya menurut saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Masih ada yang bisa menambahkan? Saya Bu, Silakan Pak. dapat menulis huruf hijaiyah menggunakan tanda baca. oke, terima kasih. Ada lagi? Saya Ya. Dapat membaca Al-Quran disertai tajwid dengan baik. Terima kasih. Ada lagi? yang mau ditambahkan? Dapat membedakan hukum bacaan atau tajwid. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah dari pembelajaran kita ini Bapak Ibu menurut kami sepertinya udah cukup paham dan mengerti. Terima kasih Bapak Ibu udah menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita dari hari pertama sampai di akhir. Jika tidak ada penambahan, maka saya tutup di sini. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu, kesediaannya telah hadir di sini. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun sikap kami yang mungkin saja menyinggung atau tidak enak didengar, kami bertiga memohon maaf sebesar-besarnya karena kami bertiga hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita ini. Kami berdoa semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, serta dapat menerapkan dari hasil pembelajaran kita ke dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.